semuanya, kali ini kami akan ajak kalian semua buat jalan-jalan di Museum Situs Kota Cina. Ada apa aja sih di Museum Situs Kota Cina? Yuk, mari kita lihat. Hai, kami dari Universitas Prima Indonesia. Kami sedang berada di Museum Situs Kota Cina. Mari kita ikuti kami. Inilah suasana dalam Museum Situs Kota Cina. Mari kita lihat. Nah, ternyata banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di dalam Museum Situs Kota Cina. Contohnya seperti rempah-rempah yang diperdagangkan dulu, seperti lada, damar, dan daun salam, dan masih banyak lainnya. Ada juga manik-manik yang ditemukan di situs Kota Cina. Ada juga koin-koin kuno yang mungkin dijadikan alat untuk bertransaksi dulu. Dan masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang lainnya. Nah, sekarang kami akan mengajak teman-teman semua mendengarkan hasil wawancara kami bersama penjaga museum, yaitu Abang Rizky Maulana. Yuk dengerin hasil wawancara kami. Selamat siang Bang, kami dari Universitas Prima Indonesia yang mewawancarai Abang tentang Museum Situs Kota Cina. Saya ingin bertanya tentang salah satu tentang sejarah museum ini. Kapan didirikan Museum Situs Kota Cina? Jadi museum ini didirikan pada tahun 2008. Nah, pada tahun 2008 itu museumnya belum berbentuk seperti ini, namun masih sangat sederhana dengan pelepah-pelepah pohon kelapa gitu. Itulah dia awal mulanya museum ini dibangun. Namun seiring berjalannya waktu sampai tahun 2009 mulailah dibangun museum ini gitu. Yang kedua, siapa yang pertama kali mendirikan Museum Situs Kota Cina? Nah, museum ini didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Bill Ikhwan Ajari atas dasar karena banyak sekali temuan-temuan waktu ekskavasi di situs Kota Cina ini, sehingga untuk menyimpan temuan itu dibangunlah sebuah museum. Apa yang menjadi tujuan utama mendirikan Museum Situs Kota Cina ini? Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menyimpan koleksi-koleksi ekskavasi tadi. Nah, selain itu tujuannya untuk penelitian, juga untuk edukasi kepada orang-orang yang ingin belajar tentang sejarah. Apakah benar dari cerita legenda di masyarakat situs Kota Cina ini pernah hilang? Nah, ya, jadi situs Kota Cina itu ini dulu menurut cerita masyarakat dulu ini sebuah situs atau pusat perdagangan gitu pada abad ke-12. Nah, orang-orang India datang ke sini untuk berdagang dengan penduduk lokal pada abad ke-12. Lalu orang-orang Cina datang pada abad ke-14 untuk berdagang juga dengan penduduk lokal. Nah, diketahuinya situs ini itu karena menurut catatan John Anderson, dia datang ke sini mencatat bahwa di sini ada sebuah pelabuhan namanya Kota Cina gitu. Dan bagaimana bisa ditemukan kembali situs Kota Cina ini? Nah, ditemukannya itu melalui penelitian gitu. Jadi awal mulanya masyarakat itu menemukan sebuah candi, sebuah arca Buddha. Jadi pada tahun 1973 itu masyarakat menemukan nggak sengaja dia sedang melakukan mengorek lubang sampah. Jadi mulai dari situlah di sini mulai dilakukannya penelitian gitu. Apa saja yang membuat situs Kota Cina ini unik dibandingkan dengan museum lainnya? Nah, uniknya itu museum ini itu namanya museum situs, jadi berdiri di atas situs, itu tanah situs. Jadi, nah selain itu bentuk bangunannya pun sangat unik, yaitu menyerupai sebuah kapal. Ini kan untuk mengingatkan pada abad ke-12 dulunya itu di sini sebuah pelabuhan. Yang saya baca dalam sosial media, pemberian nama Kota Cina ini diberikan berdasarkan sejarah Melayu menyebutkan kawasan perdagangan. Apakah benar? Nah, iya, nama Kota Cina itu diambil dari bahasa Tamil sebenarnya, Kak. Kota itu artinya tempat dan Cina itu artinya mungil atau kecil. Nah, jadi karena di sini dulunya sebuah pelabuhan, maka dapat diartikan bahwa pelabuhan mungil yang kecil gitu. Adakah hubungan erat museum situs Kota Cina dengan negara lain? Nah, hubungannya itu ada gitu. Nah,
pada saat kegiatan ekskavasi kan banyak ditemukan temuan-temuan seperti keramik, tembikar, dan sebagainya. Nah, ternyata temuan-temuan di sini itu mirip dengan temuan-temuan yang ada di situs Kedah, Malaysia gitu. Jadi diindikasikan bahwa situs kota Cina ini memiliki keterkaitan dengan situs yang ada di Kedah, Malaysia itu. Dan dalam bentuk apa bisa bekerja sama dengan negara tersebut? Nah, untuk kerjasama itu masih di tahap lebih lanjut gitu kan. Beberapa semua yang ada di sini mana yang menarik? Nah, yang paling menarik itu ada ini Kak. Nah, ini yang bawah ini Kak. Nah, ini paling tua di sini. Jadi ini diindikasi ini usianya pada abad ke-7 Masehi gitu Kak. Ini beri nama apa? Ini namanya kendi. Kendi. Ya, kendi tembikar gitu. Ditemukan pada tahun berapa? Ditemukannya kita nggak tahu pasti, namun setelah diteliti bahwa usianya ini pada abad ke-7 gitu Kak. Inilah temuan paling tua. Mengapa situs kota Cina ini disebut dengan museum-museum lain dan juga sangat berbeda dengan museum lainnya? Apa keunikannya? Apa yang berbeda? Nah, keunikannya itu tadi Kak, bahwa di sini kan museum situs, jadi harus ada di tanah situs gitu, nggak ada di pusat kota gitu. Apakah Abang boleh berbicara tentang sejarah-sejarah ini beberapa? Oke, boleh Kak, mau yang mana? Nah, ini koleksi arca Buddha Amitabha. Nah, inilah dia yang ditemukan nggak sengaja oleh masyarakat sini pada saat makan ngorek lubang sampah. Ini ditemukan pada tahun 1973. Namun arca ini merupakan replika yang aslinya dibawa ke Museum Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini ada koleksi arca Wisnu dan arca Dewi Laksmi. Nah, kenapa sih koleksinya itu hancur atau nggak utuh gitu? Nah, pada saat ada teori mengatakan bahwa situs kota Cina ini diserang oleh kerajaan Aceh yang merupakan pusat perdagangan juga. Karena di sini pusat perdagangan, jadi Aceh itu iri melihat kemajuan perdagangan di sini. Makanya kerajaan Aceh Samudra Pasai itu datang ke sini menghancurkanlah perdagangan di sini supaya tidak kalah saing gitu. Makanya patung-patung atau arca-arca ini dihancurkan untuk melemahkan orang-orang Hindu gitu, karena ini kan bagi orang Hindu yang dianggap dewa gitu. Sebagai tubuhnya kemana? Nah, sebagian ini kita belum menemukan, tidak ditemukan, karena yang ditemukan itu hanya bagian ini. Ini ditemukan di mana? Ini ditemukan di area situs kota Cina ini, cuman nggak tahu pasti lokasinya di mana. Bang, ini kan ada lubang kan Bang? Apa fungsinya? Nah, ini itu namanya kotak ekskavasi. Nah, menurut arkeologinya, ekskavasi itu adalah kegiatan untuk menggali tanah untuk menemukan temuan-temuan atau artefak yang tertimbun di dalam tanah. Nah, ini contohnya saja untuk sebagai edukasi kepada pengunjung bahwa inilah contoh kotak ekskavasi itu. Nah, airnya ini air payau. Air payau ini gunanya untuk mengawetkan koleksi-koleksi organik yang ada di museum kita. Terima kasih Bang buat waktunya pada hari ini untuk kami wawancara. Iya, sama-sama. Demikian hasil wawancara kami di Museum Situs Kota Cina, dan masih banyak lagi hal-hal menarik di Museum Situs Kota Cina. Yang masih penasaran dengan situs kota Cina? Yuk datang dan lihat peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Museum Situs Kota Cina. Sekian dari hasil video wawancara kami tentang Museum Situs Kota Cina. Thank you for watching. Bye-bye!